Weite Tong Tian Sanjay. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tien atas berkah rahmat Tien juala kita bisa berhimpun bersama di dalam litang yang kita cintai ini untuk kita belajar agama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, para tojin yang terkasih, selama kita bekerja, beraktivitas sehari-hari, selalu kita diberikan kesehatan, dan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, semoga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dan kehidupan ini. Sanjay. Bapak Ibu, para tojin yang terkasih, bulan April besok kita akan melaksanakan sembahyang cengbeng. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 4. Kebetulan kita akan melaksanakan sembahyang cengbeng itu. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ambil tema di dalam Pak Chen Kue 8 pengakuan iman kita yang kelima, yaitu Cengyang Xiao Se, sepenuh iman merawat cita berbakti. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, sesungguhnya laku bakti itu ialah pokok kebajikan. Daripadanya ajaran agama berkembang. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita beribadah, kita belajar agama sesuai dengan kesusilaan, kita akan mengerti. Kita akan tahu. Demikianlah ditulis di dalam kitab Xiaoqing. Bapak Ibu ada yang punya kitab Xiaoqing? Kitab apa, Bu? Pak, kitab bakti. Di antara watak-watak yang didapati antara langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia. Kenapa? Manusia diberikan watak sejati, sedangkan hewan tidak diberikan watak sejati. Di antara perilaku manusia, tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Tubuh, anggota badan, rambut, kulit diterima dari ayah bunda. Perbuatan tidak berani membiarkannya rusak, itulah permulaan laku bakti. Jadi kita harus rawat tubuh kita, batin kita. Apa yang sudah diberikan kepada orang tua kita, kita harus rawat, kita jaga. Nama baik mereka, perbuatan kita jangan sampai memalukan. Layani sesuai dengan kesusilaan, sayangi, cintai. Jangan asal kita memberi makan dengan tidak rasa hormat. Apa bedanya dengan ketika kita memelihara hewan peliharaan kita, kalau tidak dengan rasa cinta dan kasih sayang?
kepada orang tua kita. Puji syukur Bapak Ibu yang masih punya orang tua, masih komplit. Layanilah orang tua kita, rawatlah. Kalau saya sudah tidak punya orang tua, saya menyesal pada saat hidup. Mumpung masih ada orang tua kita, layani orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta. Kalau tidak dengan dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang, hewan piaraan pun bisa kita kasih makan, kita kasih rawat. Ini orang tua kita. Jangan menyesal setelah orang tua kita telah tiada. Nangis tersungguk-sungguk, tetapi pada saat orang tua meninggal, kita tidak berbakti. Mumpung masih hidup orang tua kita, yang masih punya orang tua, perlakukanlah orang tua kita, mama papa kita, dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan hormat. Jangan sampai menyesal pada saat orang tua kita meninggal, baru kita minta ampun segala macam. Sudah telat. Bapak Ibu para Tuhan yang terkasih, rasa kasih sayang itu tumbuh dari orang tua, dan merawat ayah bunda itu menumbuhkan rasa hormat dari hari ke hari. Ajaran agama yang dibawakan Nabi tidak memerlukan kekerasan dan akan berhasil. Dalam pemerintahan tidak diperlukan hukuman bengis dan semuanya terselenggara. Jalan suci yang menjalinkan hubungan orang tua dengan anak, itulah watak sejati karunia Tuhan. Anggota badan kita kita terima dari orang tua kita. Tetapi watak sejati iman kita, Tuhan telah memfirmankan kita sebagai manusia. Orang tua kita adalah wakil Tuhan. Berkat mereka kita bisa ada di atas dunia ini. Muliakanlah orang tua kita. Cintailah orang tua kita. Sayangilah orang tua kita. Jangan sampai menyesal di kemudian. Kita belajar di Litang dengan bimbingan, dengan pelajaran agama. Kita tuntut ilmu di dalam kebaktian. Ruang yang suci ini untuk kita menerima firman-firman Tuhan, untuk kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berkumpul di sini bukan hanya duduk diam, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak. Dengan uang kita bermodalkan datang ke Litang ini, dengan uang, dengan rezeki kita, kita bersedekah, berdonasi untuk Litang kita. Mari. Selagi kita masih diberi kesehatan, selagi kita masih diberi kehidupan, lakukanlah. Kita harus mawas diri. Umur kita tidak tahu kapan kita mau dipanggil. Tetapi kalau kita sudah punya tabungan, kita berbuat kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, hasilnya berserah Tuhan. Kita nggak bisa menentukan hasil kita. Kita berbuat kebajikan, kita akan mendapat hasil yang baik. Bapak Ibu para Tuhan yang terkasih, kasih Tien tidak terbilang, kasih Bunda tidak terbilang. Saya tadi sampai sempat menyucurkan air mata pada saat nangis, pada saat nyanyi. Coba
Jangan kita memperlakukan orang tua kita. Makanya orang tua kita, Nabi bertanya tentang hal laku bakti. Nabi bilang, jangan melanggar. Perlakukan orang tua kita dengan penuh cinta. Walaupun dia berkata yang tidak baik kepada kita, tapi kita jangan memasuki hati dalam hati. Karena itu orang tua kita. Jangan melanggar. Udah jelas Nabi bimbingkan, jangan melanggar. Adakah yang lebih penting daripada ini? Maka bila orang tidak dapat mencintai orang tuanya, tetapi dapat mencintai orang lain, itulah kebajikan yang terbalik. Peite. Orang tua kita disia-siakan, tapi sama orang lain untuk mengambil simpati segala macam. Sungguh sangat disayangkan. Itulah kebajikan yang terbalik. Jangan kita mencari simpati orang, tapi lakukanlah orang tua kita. Jangan karena hanya kita mau mencari nama, mau mencari segala hal-hal yang tadi, tapi orang tua kita tidak berperhatikan, sama juga bohong. Mengikuti hal semacam ini berarti melawan hukum Tuhan. Maka jangan dilakukan. Orang yang tidak berpegang pada yang baik, melainkan berpegang kepada kebajikan palsu, meskipun mungkin bisa berhasil upayanya, seorang cence tidak menghargainya. Menegakkan diri, hidup melaksanakan jalan suci, meninggalkan nama baik di zaman kemudian, sehingga memuliakan orang tua, itulah akhir dari laku bakti. Kalau kita sudah merawat orang tua kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, tidak mencemarkan nama orang tua kita, kita layani dia dengan sebaik-baiknya. Ketika meninggal dunia, kita makamkan sesuai dengan kesusilaan, sembahyangi pula dengan kesusilaan. Dan akhir laku bakti kita menjaga nama baik orang tua kita. Tapi kalau kelakuan kita sehari-hari penuh dengan kebohongan, kepalsuan, tidak baik, apakah orang tua kita merasa senang? Sedih. Jaga warisan orang tua kita. Hidup manusia adalah oleh dan mengemban firman Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menjelmakan manusia lewat ayah dan bunda, maka seorang anak mempunyai kewajiban bakti kepada orang tuanya. Laku bakti dan sikap sebagai saudara muda, itulah pokok peri cinta kasih. Kita buka kitab sesu kita pada bagian Sabda Suci 1 pasal yang kedua. Seorang yang dapat berlaku bakti dan rendah hati, tetapi suka menentang atasan, sungguh jarang terjadi. Tidak suka menentang atasan, tetapi suka mengacau, ini belum pernah terjadi. Maka seorang cence mengutamakan pokok, sebab setelah pokok itu tegak, jalan suci akan tumbuh, laku bakti dan rendah hati. Itulah pokok bercinta kasih. Bapak Ibu para tojinan sekali, seorang cence, seorang paripurna, seorang di dalam kehidupannya selalu
berpegang pokok pada cinta kasih. Di dalam kehidupannya sehari-hari, sesama umat manusia selalu berpegang pada cinta kasih. Delapan kebajikan atau pate diawali dengan laku bakti, dan selanjutnya rendah hati, setia, dapat dipercaya, susila, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, suci hati, dan tahu malu. Semuanya dimulai dari laku bakti. Kalau kita sudah melaksanakan, menjalankan 8 kebajikan atau pate ini, semuanya itu berawal dari laku bakti. Kita rendah hati, setia kepada junjungan kita, dapat dipercaya, bergaul dengan kawan dan sahabat, susila, berlaku susila. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, suci hati, tahu malu, semuanya itu berawal dari laku bakti. Orang tua paling dekat dengan kita, kepadanya hubungan paling mula dialami. Yang paling mula memberi kasih sayang, memberi budi dan jasa, guru yang pertama di dalam penghidupan ini. Jelas, Tuhan telah mewakilkan orang tua kita, papa mama kita, dan melahirkan kita di muka bumi ini karena Tuhan telah mempercayakan kepada orang tua kita atas badan jasad ini, dan watak sejati yang Tuhan berikan harus kita kembangkan. Mereka lah yang mewakili Tuhan yang Maha Esa memeliharanya, menjadi wali atas anak-anaknya terhadap Tien. Dengan laku bakti, manusia tidak lupa kepada akarnya, kepada hakikat kemanusiaannya, kepada haliknya, kepada Tien. Dengan laku bakti, orang akan dapat membina diri secara wajar. Puji syukur Bapak Ibu, para tocin yang terkasih, bagaimanakah orang wajib membina laku bakti? Di dalam kitab Sabda Suci 2 ayat 5 tersurat, Bing Icu bertanya tentang laku bakti. Nabi menjawab, jangan melanggar. Pada saat hidupnya layanilah sesuai dengan kesusilaan. Pada waktu meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan. Dan sembahyangilah sesuai dengan kesusilaan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah merawat orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh hormat, ketika dia meninggal dunia, kita makamkan dengan sesuai kesusilaan, tata kesusilaan. Sembahyangilah pula sesuai dengan tata kesusilaan. Orang tua kita akan melihat, walaupun dia sudah jauh, tetapi roh yang berasalkan firman Tuhan akan selalu memperhatikan. Badan jasad boleh meninggal, boleh dikubur di dalam tanah, tapi roh yang berasalkan firman Tuhan akan kembali naik ke haribaan Tuhan. Jadi perilaku kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari itu akan selalu dipantau, dilihat.
jangan takut kita bersusah payah di dalam merawat orang tua kita. Jangan pernah menggerutu capek merawat orang tua kita. Lakukanlah, kata Nabi, jangan melanggar. Lakukanlah sesuai dengan kesusilaan. Sayangilah sesuai dengan kesusilaan. Bapak Ibu para tujuan yang terkasih, pada tanggal 4 April kita akan melaksanakan sembahyang cengbeng. Dengar-dengar katanya pintu arwah sudah dibuka. Itu menurut orang yang tidak mengerti. Tetapi bagi agama kita, bimbingan tuntunan kita, apa yang kita laksanakan pada hari cengbeng nanti bertepatan dengan tanggal 4 April, kita akan laksanakan. Sebelum tanggal 4 April, 10 hari kita boleh melaksanakan. Kita membersihkan makam orang tua kita. Setelah 10 April pada saat hari H-nya tanggal 4, setelah tanggal 40 April itu juga masih boleh dilakukan di sembahyang. Kadang-kadang kan ada saudara-saudara kita yang jauh di luar sana, ada yang di luar negeri, ya, itu boleh, ya. Jadi nanti pada saat kita bersembahyang cengbeng, kumpul reuni kita pada keluarga dari yang jauh, datang kita bersama-sama bersembahyang pada hari cengbeng nanti. Maka kita sebagai anak-anak yang berbakti, kita rawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya, sayangilah orang tua kita, hormatilah orang tua kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkah di dalam kehidupan ini. Demikianlah Bapak Ibu para Tojin yang terkasih, uraian agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguh iman kita di dalam agama Konghucu, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Weite Tung Tien Sancai.